Oke, jumpa lagi dengan Andi Papa Keke. Jadi ada yang request bagaimana caranya kita menggunakan Trust Wallet. Trust Wallet nih saya tampilkan gambarnya itu gambar perisai. Jadi Trust Wallet ini merupakan dompet digital yang sederhana tapi efektif ya. Dompet digital efektif untuk membantu menyimpan aset kripto yang kita punya. Ada juga fitur-fitur di dalamnya. Kita buka ya. Nah, jadi setelah kita download, akan muncul tampilan seperti ini. Private and secure. Jangan pernah menyimpan private key ini di handphone kita. Jadi usahakan nanti kan akan muncul kombinasi kata ya. Kalau bahasa saya kombinasi kata. Nah, di sini ada lambang Bitcoin, Ethereum, Binance, bisa untuk trade aset, jadi bisa untuk perdagangkan aset juga di Trust Wallet ini. Explore decentralized apps, earn, explore, utilize, spend, trade, and more. Nah, oke, kita langsung create a new wallet. Kita ini dibaca dulu aja. Kalau sudah langsung centang. I have and accept the term of service and privacy policy. Continue. Oke, kita bikin password misalkan ya. Misalkan ini saya kasih contoh aja. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ini contoh ya. Terus backup your wallet now. In the next step you will see 12 kata aja. Nah, jadi nanti ada 12 kata untuk merecovery wallet kita apabila handphone kita hilang atau rusak. Nah, kita bisa download ulang Trust Wallet di HP yang baru misalkan ya. Nah, untuk menggunakan Trust Wallet kita yang lama, kita memerlukan 12 kata ini. Oke, kita centang aja. Kemudian pilih continue. Nah, your recovery phrase. Jadi ada 12 kata ya yang akan muncul. Nah, ini harus disimpan baik-baik. Ini contoh saja ya. Nanti saya akan hapus lagi. Ke-12 kata ini nanti kita harus isi sesuai dengan yang muncul secara berurutan. Dan ingat jangan di-share ke siapapun ya. Ini karena contoh untuk install Trust Wallet, jadi saya tunjukkan di layar, tapi Trust Wallet ini nggak akan saya gunakan, ini sebagai contoh aja. Nah, muncul Verify Recovery Phrase. Jadi kita harus pilih urutannya sesuai yang tadi muncul di awal. Punyaku tadi kan yang pertama itu author, oke. Kemudian swim, kemudian misery. Mana misery? Walk, travel, adapt, snow,
Milk, December, Dizzy, cancel, and flip. Oke. Ini kalau sudah betul langsung kita pilih atau tekan tombol done. Your wallet was successfully created. Oke, kita tekan done. Kemudian push notification enable. Nah, di sini kita sudah punya wallet kita di Trust Wallet. Jadi muncul di layar awal ada Bitcoin, Ethereum, BNB, dan Smart Chain. Nah, jadi untuk di Trust Wallet ini kita bertransaksi menggunakan koin yang namanya Smart Chain, atau kita harus memiliki koin BNB dulu. Koin BNB. Nanti setelah masuk koin BNB di sini, kita harus rubah ke Smart Chain. Karena Smart Chain ini yang akan kita gunakan untuk transaksi jual beli koin. Ya, jadi udah dapat ya cara dari mulai awal download, kemudian tahapan-tahapan sampai dengan kita memiliki Trust Wallet ini. Kita coba satu-satu. Jadi di atas ada tombol lonceng ya, notification. Kemudian di pojok kanan atas ada apa ya? Ini kayak titik 2. Nah, jadi di sini koin-koin apa saja yang ingin kita munculkan di layar awal tadi. Contoh ya. Di layar awal ini kan yang muncul hanya 4 koin. Nah, misalkan kita ingin memunculkan koin yang lainnya. Misal kita misal kita suka koin XRP. Nah, kita tinggal geser aja tuh yang sebelah kanan supaya menjadi biru. Nah, nanti dia muncul di layar awal. Nah, XRP sudah muncul. Begitupun koin lainnya. Oke. Berikutnya ada send. Send ini kalau kita mau kirim koin kita atau aset digital kita, ini untuk menerima aset digital kita, ini untuk buy, ini untuk swap. Nah, jadi misalkan di Trust Wallet ini kan kita bisanya menggunakan BNB dan Smart Chain ya. Jadi kita harus transfer dulu, misal kita punya BNB di Indodex. Nah, kita mau coba pindahkan di Trust Wallet, entah itu mau kita simpan saja di Trust Wallet atau misalkan mau dipakai untuk bertransaksi jual beli koin juga bisa. Ketika kita sudah kirim BNB kita misalkan dari Indodex ke Trust Wallet, maka dia akan muncul di sini saldonya. Nah, untuk kita bisa bertransaksi, kita harus swap dulu dari BNB ke, nah ini kita pilihnya Smart Chain. Nah, kenapa? Karena nah Smart Chain ini sama ya, BNB juga, tapi dia di sini keterangannya Smart Chain. Kita sih supaya bahasa gampangnya BNB hitam ya, karena dia backgroundnya hitam. Nah, setelah dipilih BNB, kemudian nanti pilih swap. Nah, swap ini bebas, misalkan kita punya satu BNB, kan satu BNB itu ekuivalen 8 juta rupiah ya.
Mau di swap semuanya tinggal pilih 100%, atau misalkan mau sebagian bisa pilih 25%, 50%, 75%, atau bisa juga ketik di sini. Misal eh, kita mau di semua 0,05 misalkan ya. Nah, kita akan BNB tersebut akan dikonversi menjadi BNB Smart Chain 1:1 ya. Misalkan 0,05 BNB, maka ketika di swap dia akan berubah menjadi 0,05 BNB Smart Chain. Itu contohnya. Setelah kita pilih nilainya, tinggal tekan swap ya. Ini karena saya nggak ada saldonya, jadi nggak bisa swap. Insufficient BNB balance. Oke. Di sebelah kanannya ada exchange. Exchange ini untuk buy atau sell. Ya, kayak trading gitu. Ada macam-macam. Nah, ada Airgo BNB, Angkur BNB, ARN, ARPA. Banyak ya. Dia nggak ada nomornya, jadi saya nggak bisa sebutkan ada berapa pairing yang bisa ditransaksikan. Oke, itu untuk exchange. Nah, untuk exchange hampir sama kayak di Indodex. Di sini ada tombol buy, kemudian sell juga ada. Di price tinggal isi harga berapa yang akan kita akan beli di harga berapa. Begitupun ketika sell kita akan jual di harga berapa. Nanti kalau sudah tinggal tekan tombol buy. Oke. Itu untuk swap tadi ya, swap. Nah, di sini ada dua, setelah swap di bawahnya ada dua, ada token sebelah kiri dan NFT di sebelah kanan. Untuk NFT ini saya belum pernah coba ya, cuma kita coba tekan. Nah, jadi OpenSea ini kayaknya untuk membeli dan menjual NFT ya. Oh iya betul, untuk NFT. Oke, back. Nah, kemudian setelah wallet ada discover. Discover apa nih discover? Kita lihat. Nah, ada staking. Kemudian ada DeFi tokens. Ada lending atau borrowing. Nah, jadi di dunia kripto kita juga bisa melakukan pinjam meminjam aset digital. Di bawahnya ada smart chain, ada DeFi, ada Curve, Yuan Finance, Uniswap Exchange, AV, dan One Inch. Oke, itu di Discover ya. Kemudian sebelah Discover ada di Apps. Di Apps ini, nah, di Apps ini kita lihat nih. Tadi OpenSea karena saya sudah buka, jadi dia masuk di history. Ada new di Apps. Kemudian ada Wazir X NFT. Di bawahnya ada DeFi. DeFi ini ada PancakeSwap. Nah, yang sekarang lagi banyak dipakai itu PancakeSwap dan Uniswap. Jadi contoh ya, PancakeSwap kita buka. Ini tampilan PancakeSwap.
Oke. Di bawah kita lihat, di bawah ada trade, ada earn, ada win, ada NFT. Sebelah kanan bawah apa ya? Ada voting, blog, docs ya. Nanti bisa sambil dipelajari, setelah download bisa sambil dipelajari. Oke. Kemudian satu lagi ada Uniswap. Jadi kalau Pancake itu kita coba ke ini ya, ke coinmarketcap.com. Nah, kita ambil contoh nih biar gampang, biar ada gambaran. Coba di kanan atas ya, ada garis 3 di samping kaca pembesar. Ada garis 3, kita tekan, kemudian di situ akan muncul cryptocurrencies, exchange, NFT dan lain-lain. Kita pilih yang cryptocurrencies. Di sebelah kanannya ada tanda ke bawah itu. Nah, kita pilih. Coba, nah di atasnya ada ranking, recently add. Kita coba pilih recently add. Nah, di sini muncul koin-koin baru yang baru di launching. Kita geser ke kanan. Nah, contoh ya. Ada All Art Protocol. All Art Protocol ada price, harga 1 jam, harga 24 jam. Di bawahnya nomor 2 ada Uland. Kita geser ke kanan. Nah, nanti di situ akan muncul blockchain. Jadi koin-koin baru tersebut menggunakan jaringan apa sih? Nah, di sini akan muncul contoh Uland ini menggunakan Binance Coin. Nah, ketika dia menggunakan Binance Coin, biasanya dia itu bisa dibeli di Trust Wallet, apa tadi namanya? Di PancakeSwap. Sementara kalau koin baru tersebut menggunakan jaringan, contoh nomor 3 Shiba Shogun. Itu blockchainnya Ethereum. Nah, ini bisa dibeli di Uniswap DEX ya, yang lambangnya warna pink, kuda unicorn. Kita coba pilih Uland. Uland jaringannya atau blockchainnya Binance Coin. Seperti tadi yang saya bilang, itu biasanya bisa dibelinya di Pancake. Mari kita lihat. Di sini ada overview, ada market, ada historical data. Kita lihat di market. Nah, dia munculnya di PancakeSwap V2. Pairingnya Uland dan WBNB. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, di Pancake ini karena dia menggunakan jaringan Binance Coin. Nah, ini kontraknya itu Binance Smart Chain. Jadi di sini jual belinya menggunakan BNB. Kita ambil contoh lagi satu. Yang menggunakan jaringan Ethereum ya. Shiba Shogun. Nah, kita lihat di situ ada link, ada kontrak. Nah, kontraknya dia dibuat di atas jaringan Ethereum ya. Kita lihat marketnya.
Uniswap ya, menggunakan WETH. Oke, dapat gambaran ya. Nah, demikianlah sekilas mengenai tahapan dari awal kita download yang namanya Trust Wallet di Google Play Store, kemudian gimana cara kita masuknya, termasuk tadi kita harus menyimpan 12 frase tadi untuk merecovery andai kata suatu saat HP kita rusak atau hilang, dan ada aset digital kita di Trust Wallet, kita masih bisa gunakan di HP yang baru. Kemudian kita sudah bahas tampilan awal Trust Wallet, Discover juga kita sudah bahas tadi di apps. Nah, ada setting. Nah, untuk setting dan lain-lainnya nanti kita ulas lagi di kesempatan berikutnya. Oke, tidak perlu like, tidak perlu subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.